Monggo. Baik, terima kasih banyak Bu Mita. Wah, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu hebat. Dimanapun berada, siang hari ini tetap semangat dan berbahagia untuk terus berproses belajar dan belajar. Untuk peran yang optimal dalam transformasi pendidikan di Indonesia. Selamat siang dan salam bahagia untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga dengan kita mengupayakan hadir di webinar Praktik Baik Budaya Positif di sekolah ini bisa menjadi bekal kita dalam menjalankan tugas dan amanah dan profesional dalam membersamai peserta didik di sekolah kita masing-masing. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya sebelum saya langsung masuk pada materi kita siang hari ini, saya betul-betul ingin kita hadir dalam kondisi siap penuh dan juga dalam kondisi yang happy tentunya. Meskipun siang-siang, meskipun Bapak Ibu mungkin dalam kondisi lelah usai melaksanakan tugas dan kewajibannya, kita tetap bersemangat ya. Untuk itu, ini saya sudah menyiapkan ice breaking ya. Ice breakingnya berupa bamboozle. Nah, Bapak Ibu bisa nanti juga turut interaktif ya, menjawab dari apa yang telah saya tampilkan pada slide melalui kolom chat. Nah, baik, saya coba tampilkan bamboozle-nya. Wow, kalau sudah ini ya. Terasa kayak pengen bermain juga ini saya Bu Nurul Mawarida. Iya, wajib. Bu Mita wajib ikut berpartisipasi. Nah, Bapak Ibu, Begitu. semoga sudah siap ya untuk menuliskan jawabannya di kolom chat. Nah, baik. Untuk yang pertama ya, ini test drive dulu nih. Gambar yang pertama berwarna merah ini, clue-nya adalah makanan. Nah, kita coba buka. Jawabannya adalah siomay. Nah, ini yang pertama Siomay. nih. Ya. Oke. Oke, next. Nah, Bapak Ibu bisa coba untuk gambar yang kedua. Oh, Ini gambar apa ini ya? Kemudian ditambahkan dengan gambar ah, berikutnya. kayaknya saya mau mencoba ini Bu Nurul Mawarida. Iya, boleh. Karena di situ ada gambar bel, pastinya bel ya. Terus ada itu goa. Ya, Goa. Mungkin goanya U-nya itu diganti dirubah. Iya, dirubah ya. dirubah jadi I. Berarti apa nih? Berarti Bel? Belgia. Oke, kita Oh, lihat. Ya, benar sekali. oke, Baik, baiklah. and the last picture. Oke. Mungkin Bapak Ibu guru hebat bisa ini menjawab ikut-ikut dengan saya, menjawab di kolom komentar begitu, oke? Ini rusa, Bu Nurul Iya, Mawarida. betul. Rusa hanya diganti I. Berarti Rusi. Rusi, Rusi itu api, lalu apa P-nya yang disilang disilang. tuh? Berarti Rusia. Yes, that's right. Lah. Wow, ternyata bisa Berarti ini saya ini. sudah sangat fokus sekali dan siap untuk Begitu. melanjutkan Lanjutkan materi siang selanjutnya hari ya. ini. Baik, terima Oke. kasih banyak Bapak Ibu sudah turut berpartisipasi dan kita bisa lanjutkan ke materi yang kita nanti-nantikan ya. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sampailah kita pada
materi praktik baik budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa persiapkan alat tulisnya, barangkali ada hal-hal penting yang ingin ditanyakan ataupun hal-hal penting yang ingin dicatat barangkali. Nah, kita coba lihat yang pertama, apa yang akan kita bahas di siang hari ini. Nah, terkait budaya positif, di sini ada 6 substansi poin penting yang akan kita kaji bersama. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Dan yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Nah, di sini saya sajikan mind map-nya ya untuk mempermudah kita memahami secara keseluruhan. Nah, di dalam budaya positif ini, nah di sini erat sekali dengan teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser. Nah, apakah isinya? Menurut teori tersebut, bahwasanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, tentu dalam hal ini, setiap perilaku pastilah memiliki tujuan. Nah, tujuan inilah yang nantinya akan turut andil dalam menentukan terlaksananya suatu disiplin. Nah, adapun makna dari disiplin itu sendiri adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kita tentu menyadari ketika perilaku kita memiliki tujuan, berarti di dalamnya ada teori motivasi. Dan teori motivasi ini kita bisa kaji, ada beberapa hal, manakala kita memiliki tujuan untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan, berarti itu merupakan motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Jadi dari luar. Berupa apa ya? Berupa untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Nah, sedangkan ada tujuan yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini melibatkan nilai-nilai kebajikan universal. Dan inilah yang merupakan motivasi intrinsik karena bukan berasal dari faktor luar, tetapi faktor dari dalam diri kita sendiri untuk menghargai diri kita sendiri. Itu berarti motivasi intrinsik. Nah, berbekal nilai-nilai kebajikan universal itulah nanti kita akan berangkat menjadi keyakinan kelas. Nah, begitu Bapak Ibu prosesnya. Nah, baik. Dalam teori pilihan ini ada model berpikir menang-menang. Menang versus menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini melibatkan adanya 5 posisi kontrol. Nah, apa sajakah itu? Ada posisi sebagai penghukum, Bapak Ibu. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, disinilah nanti poin penting bagaimana terlaksananya segitiga restitusi. Adapun langkah-langkah dari segitiga restitusi ada 3. Segitiga ada 3. Nah, yang pertama yaitu dengan menstabilkan identitas, yang kedua adalah dengan validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, selain itu, realitas kebutuhan kita memang berbeda. Nah, dan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda tersebut. Nah, tetapi dalam hal ini, kita perlu tahu bahwasanya manusia hakikatnya memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, ya, survival. Kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, itu substansinya. Dan selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada
beberapa perbedaan ya dalam stimulus respon dan teori kontrol. Pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita dianggap sama. Padahal hakikatnya, realitas kebutuhan kita masing-masing itu berbeda. Kemudian, pada teori stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Padahal, hakikatnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Dan seterusnya ini Bapak Ibu bisa sembari merenungkan ya, masing-masing perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol. Dan ada kata kunci ya yang menarik di bagian akhir ini. Dalam stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Kalau saya menang berarti lawan saya harus kalah, begitu. Tetapi dalam teori kontrol tidak demikian. Masing-masing harus betul-betul merasakan bahwa sama-sama menang. Saya menang, dia menang. Jadi sama-sama endingnya bahagia, begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimanakah disiplin positif itu kita bisa bentuk ya di sekolah kita masing-masing? Coba kita tilik bersama. Di dalam budaya kita sebelumnya, makna kata disiplin itu dimaknai sebagai bentuk kepatuhan ya. Dan kita terkadang cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, padahal sebenarnya disiplin diri itu adalah proses ya untuk mengontrol perilaku dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud untuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, hakikatnya orang-orang yang melaksanakan disiplin diri itu bukan untuk faktor-faktor lain, tetapi untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan lagi ekstrinsik. Jadi seperti itu konsepnya Bapak Ibu. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan universal itu yang seperti apa? Nilai-nilai kebajikan universal itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan ini bersifat universal, artinya nilai tersebut disepakati bersama-sama, baik lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, yang kita miliki, contoh nyatanya dari nilai kebajikan universal itu ada pada profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, itu yang sudah kita miliki dalam nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dalam teori motivasi perilaku manusia, tadi saya sudah sedikit menyinggung tentang motivasi eksternal, kemudian motivasi internal juga. Nah, coba kita lihat beberapa kalimat ya ini. Ada motivasi yang tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu biasanya dalam hati kecil kita itu ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalkan ini, kalau ranah kita sebagai guru, saya akan dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya akan mendapatkan peringatan. Nah, untuk itu saya akan berperilaku disiplin. Nah, berarti itu motivasinya masih eksternal Bapak Ibu. Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Lagi-lagi saya contohkan, ranah kita sebagai guru biasanya saya akan selalu datang lebih pagi, saya akan selalu datang tepat waktu, supaya saya mendapatkan reward dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, itu merupakan motivasi eksternal Bapak Ibu. Nah, lantas bagaimanakah seharusnya dalam proses disiplin positif ini? Yang harus dimunculkan adalah motivasi internal. Jadi tujuannya harus untuk menghargai diri sendiri. Nah, bagaimanakah itu? Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya?
Nah, jadi kembali ke diri kita sendiri. Apakah kita berusaha menghargai diri kita ataukah tidak? Nah, itu motivasi internal, Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini kita eh, coba kaji satu persatu ya. Apabila berupa mencatat 100 kali di dalam buku, kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu hal yang kurang terpuji. Nah, kita coba garis bawahi ini siswa diminta untuk mencatat 100 kali di dalam buku. Ternyata ini merupakan suatu hukuman, Bapak Ibu. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini juga hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga hukuman. Tetapi berbeda halnya dengan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini konsekuensi Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini pun juga konsekuensi. Tetapi berbeda lagi nih. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini merupakan suatu hukuman. Nah, berbeda konteksnya jika lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini konsekuensi. Lantas bagaimanakah kita memaknai perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, secara garis besar ya, hukuman itu pada umumnya terkadang kurang relevan, sedangkan konsekuensi memiliki relevansi yang match begitu ya. Contoh tadi ya, saya kembalikan ke slide sebelumnya. Sama-sama lari, tetapi yang satunya lari itu merupakan hukuman, lari yang terakhir ini merupakan konsekuensi. Maksudnya bagaimana? Coba kita kaji yang pertama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu dirasa kurang relevan. Tetapi berbeda jika konteksnya di dalam pelajaran PJOK karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu relevan. Nah, jadi itu Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Nah, pada konteks hukuman ya, biasanya ini menimbulkan rasa sakit Bapak Ibu. Baik secara fisik maupun hati ya untuk jangka waktu yang lebih lama. Tetapi kalau konsekuensi biasanya hanya dirasa tidak nyaman saja dalam jangka waktu yang pendek karena kecenderungan anak bisa menerima secara logikanya, begitu. Nah, kalau pada hukuman endingnya anak akan membenci suatu kedisiplinan, tetapi pada konsekuensi anak akan justru menghargai suatu disiplin. Nah, ada lagi di sini Bapak Ibu kata kuncinya. Kalau pada hukuman itu melibatkan unsur paksaan, tetapi pada konsekuensi tidak demikian. Di dalamnya ada stimulus dan tanggapan, dan seterusnya ini. Nah, baik saya lanjutkan. Ada beberapa ya bentuk penghargaan dan pengaruhnya di sini. Ini judulnya adalah dihukum oleh penghargaan. Mengapa demikian? Karena penghargaan itu bisa memberikan pengaruh baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, yang pertama penghargaan yang menghukum. Artinya di sini dengan pemberian penghargaan itu akhirnya menjadikan seseorang atau siswa kita ketergantungan. Dia akan melakukan sesuatu jika ada rewardnya, jika ada penghargaannya. Nah, kemudian ada proses penghargaan untuk mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan yang tidak efektif itu juga ada. Terkadang kita terlalu berlebihan. Itu juga pada akhirnya menyebabkan makna dari reward tersebut kurang efektif. Kemudian penghargaan yang merusak hubungan. Ini juga
bisa mengakibatkan hal yang demikian Bapak Ibu. Ataupun penghargaan menurunkan kualitas. Mengapa bisa demikian? Karena bisa jadi karena penghargaan itu terlalu sering, akhirnya semangat untuk itu perlahan akan menghilang, sehingga pada akhirnya bisa menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ini juga bisa seperti itu Bapak Ibu dampaknya. Dan penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik. Mengapa demikian? Karena dengan adanya penghargaan itu akhirnya justru motivasi ekstrinsik lah yang mendominasi untuk muncul dalam diri seseorang. Nah, baik, kita masuk pada restitusi. Nah, restitusi mungkin pada beberapa Bapak Ibu ada yang terasa sangat familiar ya dengan kata-kata tersebut, ada yang mungkin ini merupakan hal baru. Nah, baik, kita kaji bersama apakah restitusi itu. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di dalam proses restitusi itu juga ada proses kolaboratif yang mengajarkan kepada murid untuk mencari solusi terkait masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itulah makna dari restitusi. Adapun di dalam restitusi itu ada 9 ciri ya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini mulia sekali Bapak Ibu jika kita hayati dari makna restitusi itu. Berikutnya, restitusi itu berfungsi untuk memperbaiki hubungan ya. Kemudian di dalamnya memberikan suatu tawaran, bukan paksaan. Dan restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri dan juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Dan restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Restitusi juga fokus pada karakter bukan pada tindakan. Dan juga fokus pada solusi. Nah, ini saya garis bawahi bahwasanya restitusi itu fokusnya pada solusi, bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar ya. Nah, ini di poin yang ke-9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dalam kondisi yang lebih baik dan kesadaran yang penuh. Jadi seperti itu Bapak Ibu dalam proses restitusi. Nah, ini dia. Kalau kita hubungkan ya, tadi saya sudah bahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini kalau kita tarik garis lurus ke bawah ya, masing-masing dari kata kunci tersebut, hukuman itu merujuk pada identitas yang gagal. Mengapa? Karena di dalam clue-clue yang disajikan itu bernilai-nilai negatif. Nah, sedangkan pada konsekuensi itu lebih pada kondisi netral Bapak Ibu. Dan yang terakhir inilah yang best of the best, restitusi. Sehingga di sini baik konsekuensi ataupun restitusi itu menunjukkan identitas yang sukses. Tetapi yang the best itu adalah restitusi karena betul-betul di sini memasukkan unsur-unsur yang positif dalam prosesnya. Baik Bapak Ibu, masuk pada kajian keyakinan kelas ya. Mengapa istilahnya adalah keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Nah, ini dia jawabannya. Jadi, istilah keyakinan kelas itu untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi bukan memaksakan tetapi lebih pada menumbuhkan motivasi intrinsik. Itulah keyakinan kelas. Nah, kita bisa lihat ya perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Contoh, dalam peraturan menyebutkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jika kita ramu menjadi keyakinan kelas, maka itu adalah suatu bentuk tanggung jawab.
contoh lain. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelas berupa menghormati orang lain. Nah, yang familiar ya, biasanya kita baca-baca gitu. Ada istilah dilarang menggunakan narkoba. Ya, kata-kata dilarang. Untuk keyakinan kelasnya apa? Kesehatan. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Saya lanjutkan slide berikutnya. Lantas bagaimana membuat keyakinan kelas? Jadi ada beberapa langkah ya Bapak Ibu. Yang pertama, fokus pada lebih abstrak ya, umum begitu ya. Makanya di sini saya tampilkan berupa pernyataan yang universal. Kemudian kalimat positif dan mudah diingat. Selanjutnya, mudah diterapkan dan bisa dilaksanakan oleh seluruh warga kelas atau sekolah yang bersama-sama membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, coba kita eh, bersama-sama berproses ya, merubah dari peraturan menjadi keyakinan kelas. Nah, di sini. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat beberapa contoh ini ya. Misalkan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa? Berarti di situ menghormati orang lain dan berkomitmen ya. Kemudian gunakan masker. Berarti di situ ada makna kesehatan dan keselamatan dan seterusnya itu Bapak Ibu. Nah, kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Tadi saya sudah mengulik sedikit ya, apa saja kebutuhan dasar manusia. Di sini kita fokus yang ada di tengah, titik tengah ini adalah survival, bertahan hidup. Di situ manusia membutuhkan adanya belonging, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian memiliki powering atau penguasaan. Kemudian kesenangan, fun, dan kebebasan freedom. Nah, selanjutnya coba ini saya sajikan beberapa kalimat-kalimat ya. Dan kita coba maknai kebutuhan apakah yang ingin dipenuhi manakala ada pernyataan kalimat-kalimat berikut. Saya lapar karena ibu saya tidak memberikan saya bekal. Nah, lapar, rasa lapar itu merupakan suatu bentuk upaya untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup ya di sini. Kemudian misalkan ada anak yang menyampaikan, saya gaduh di kelas agar teman-teman memperhatikan saya. Nah, di situ menunjukkan bahwasanya ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, butuh diperhatikan. Ada lagi di sini, saya hebat kan Bu, teman-teman jadi takut sama saya. Nah, itu merupakan bentuk penguasaan. Jadi ada unsur ingin berkuasa, menjadikan orang lain takut, menjadikan orang lain terintimidasi, itu adalah penguasaan. Selanjutnya, saya bosan sama bekal yang diberikan ibu saya. Rasa bosan itu muncul, rasa jenuh itu karena hakikatnya manusia itu butuh rasa kebebasan. Nah, dan yang terakhir, saya senang mengganggu teman-teman. Habisnya wajah mereka jadi lucu-lucu. Nah, ada kata lucu-lucu, ada rasa senang, itu berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah kesenangan. Baik, selanjutnya kita sampai pada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini ada konteks ya, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, tapi kontrolnya dari luar, kemudian identitas berhasil atau sukses, tetapi kontrolnya berasal dari dirinya sendiri. Nah, sebenarnya dari poin-poin ini Bapak Ibu sudah bisa menarik
garis lurus ya, bahwasanya eh, posisi sebagai penghukum itu adalah posisi yang gagal, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita sebagai guru sedikit-sedikit memberikan hukuman. Nah, sedikit-sedikit fokusnya pada kesalahan yang harus berakhir ujungnya pada memberikan hukuman. Tidak demikian Bapak Ibu. Nah, ini dikatakan sebagai identitas yang gagal. Nah, ada lagi Bapak Ibu, identitas gagal eh, dalam mewujudkan disiplin positif ini, yaitu pembuat orang merasa bersalah. Nah, coba kita bedakan ya antara penghukum dengan pembuat merasa bersalah. Di sini biasanya guru kalau sebagai posisi penghukum dia akan langsung fokus untuk menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir peserta didiknya. Kalau pada pembuat rasa bersalah biasanya berceramah, kemudian mengatakan seharusnya atau mengatakan ibu kecewa atas tindakan kamu yang begini-begini. Nah, ada kata-kata tersebut clue-nya itu menunjukkan pembuat rasa bersalah. Nah, atau ini saya contohkan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu penghukum Bapak Ibu. Sama halnya seperti kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu berarti menimbulkan rasa bersalah pada orang lain. Nah, apa hasil yang diperoleh jika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum? Yang diperoleh adalah rasa memberontak, menyalahkan orang lain, dan bisa jadi berujung pada akhirnya anak itu akan berbohong. Nah, itu makanya dikatakan ini identitas yang gagal. Selanjutnya, hasil yang diperoleh dari posisi pembuat rasa bersalah akhirnya adalah peserta didik kita akan memiliki perasaan ingin menyembunyikan, ingin menyangkal, dan berbohong juga. Nah, makanya sama ini identitasnya gagal, Bapak Ibu. Nah, kalau pada dampak yang ditimbulkan ya, kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, anak akan kembali mengulangi kesalahannya. Sedangkan pada posisi pembuat rasa bersalah, anak akhirnya merasa rendah diri. Nah, jadi saya harapkan dan semoga kita terhindar dari posisi dua ini, penghukum dan posisi pembuat rasa bersalah. Nah, baik, next. Ini posisi yang menunjukkan identitas berhasil atau sukses tetapi kontrolnya dari luar. Nah, posisi apakah itu? Yaitu posisi teman dan pemantau. Nah, biasanya kalau kita memposisikan sebagai teman itu cenderung membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalimatnya biasanya begini Bapak Ibu. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, itu posisi sebagai teman. Kalimatnya aja sudah berbeda. Ayolah, begitu. Sedangkan sebagai pemantau, itu cenderung lebih kaku begitu ya. Jadi langsung merujuk pada apa peraturannya. Nah, itu pemantau. Kemudian biasanya juga disertai meskipun bukan berupa daftar checklist secara langsung ya, tetapi ada poin-poin yang ini harus dipenuhi, ini tidak boleh dilakukan. Nah, itu ciri-ciri sebagai pemantau. Nah, endingnya, dampak pada muridnya, jika kita memposisikan sebagai posisi teman, itu lemah. Akhirnya peserta didik kita tidak mandiri dan ketergantungan. Sedangkan kalau kita sebagai pemantau, akhirnya akan muncul titik berat pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, di sini fokusnya. Dan terakhir, inilah yang best of the best, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini dikatakan posisi identitas yang berhasil atau sukses ya, dan kontrolnya berasal dari diri sendiri. Biasanya ya, dalam hal ini guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, contohnya ini, apa yang kita yakini? Apa yang bisa
kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, sehingga di sini melibatkan peserta didik untuk berpikir dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang tentunya dengan mempertimbangkan kebaikan baik dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Nah, sehingga endingnya ini akan memberikan dampak adanya proses evaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi itu Bapak Ibu, semoga kita bisa mewujudkan bersama posisi kontrol sebagai manajer ini. Nah, baik. Ini saya berikan contoh real ya. Tadi kalau menjadikan pembuat orang merasa bersalah, maka biasanya kalimatnya begini. Nah, kalau posisi sebagai manajer ya, ini yang harus kita implementasikan, kita harus betul-betul berlatih untuk posisi ini, yaitu kalimatnya bisa begini Bapak Ibu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana baiknya untuk kedepannya? Nah, itu adalah kalimat-kalimat posisi sebagai manajer. Jadi melibatkan peserta didik kita untuk berpikir. Nah, kita masuk pada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi berarti ada 3 ya, ada 3 ini. Nah, bagaimanakah langkah-langkah yang dilakukan dalam proses segitiga restitusi? Yang pertama, dan ini tidak boleh terlewatkan ya Bapak Ibu, jadi langkah-langkah ini langkah-langkah yang paling tepat begitu ya, diawali dengan menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu bisa dilakukan dengan cara menyampaikan bahwasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak terkecuali ibu ataupun anak yang sedang kita hadapi itu. Nah, jadi dengan kalimat demikian anak akan merasa bahwa gurunya memiliki empati, kemudian tidak dijustis bersalah, kemudian otaknya akan terbuka, legowo, seperti itu Bapak Ibu. Atau dengan menggunakan kalimat, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu juga upaya untuk menstabilkan identitas. Nah, selanjutnya langkah yang kedua, Bapak Ibu bisa masuk pada proses validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Tapi kita tidak serta-merta menunjukkan bahwa tindakan itu salah, tetapi ada proses menggiring peserta didik kita untuk tahu dan betul-betul menyadari bahwa apa yang dilakukan itu tidak tepat begitu Bapak Ibu. Dengan cara bagaimana? Nah, di sini kita bisa sampaikan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Nah, jadi kita tidak langsung menjustis, tetapi lebih pada mengkonfirmasi apa alasan dibalik dia melakukan hal tersebut. Nah, bisa juga dengan demikian Bapak Ibu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu juga kalimat-kalimat untuk memvalidasi kebutuhan atau tindakan yang salah. And the last, kita kembalikan ke keyakinan kelas. Nah, jadi kita menanyakan keyakinan, bagaimana kalimatnya? Kita bisa menggunakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi peserta didik kita akan kembali mengingat nilai-nilai yang sudah disepakati bersama. Itulah keyakinan yang sudah dibentuk. Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu ke depannya setelah peristiwa ini apa tindak lanjutnya? Nah, itu bagian ending dari segitiga restitusi. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa proses-proses ya. Jadi, menstabilkan identitas, itu guru bisa menggunakan kata-kata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, itu menstabilkan identitas. Jadi anak yang mungkin tadinya sudah bersiap-siap untuk ngeyel, kemudian atau bersiap-siap untuk emosional, atau bersiap-siap untuk marah. Nah, itu dengan mendengarkan kalimat kita yang demikian, maka anak itu akan cooling down. Nah, jadi akan merasa lebih nyaman. Kemudian
Bisa dengan kalimat kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, jadi anak merasa tidak sendirian, Bapak Ibu. Dan juga kita bisa gunakan ini juga, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah bersama. Nah, jadi akhirnya peserta didik kita tidak khawatir ya bahwa dia akan disalahkan nantinya. Nah, itu dampaknya. Kemudian bisa juga dengan ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu juga bisa dipakai Bapak Ibu dalam proses menstabilkan identitas. Baik, selanjutnya untuk validasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Ini kita bisa konfirmasikan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, jadi ini kalimat-kalimat bijak ya Bapak Ibu. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, jadi kita eh, nampak empati kita ya untuk ingin tahu, eh, untuk mengajak berbicara ya dari hati ke hati. Tentu ada alasan khusus yang melatar belakangi peserta didik kita melakukan hal itu. Kemudian juga bisa menanyakan apa yang penting bagi kamu. Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, itu juga boleh. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, itu juga bisa Bapak Ibu pakai. Atau apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu juga bisa kita manfaatkan kalimat-kalimat tersebut. Nah, berikutnya and last ya, menanyakan keyakinan. Ini langkah yang ketiga ya dari segitiga restitusi. Nah, guru bisa menggunakan kalimat-kalimat berikut. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apakah yang telah kita sepakati? Dan kelas yang ideal itu seperti apa sih menurut kamu? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, itu cenderung kita akan menggiring atau mengajak komunikasi peserta didik kita. Nah, bagaimana perasaan kamu? Apa yang kamu rasakan? Nah, di situ anak akan merasa diperhatikan ya, bukan merasa dipersalahkan. Nah, yang terakhir ini kalimatnya yang bisa kita manfaatkan juga. Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita coba tanyakan hal-hal yang demikian. Sehingga lengkap sudahlah proses segitiga restitusi yang kita laksanakan. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, di sini kita juga bisa memanfaatkan intervensi waktu 30 detik ya. Apa tujuannya intervensi waktu 30 detik ini? Nah, intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Nah, jadi ini kalimat-kalimatnya yang bisa kita rujuk ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, ini kan menanyakan gitu. Kemudian, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah, ini juga sama. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Nah, ini kalau kita resapi kalimat-kalimat ini manis sekali ya Bapak Ibu. Jadi halus, lembut sekali. Jadi inilah yang harus kita berproses penuh ya, mencoba untuk belajar. Yang mungkin tadinya kita sedikit kenceng begitu ya, kita coba kemas kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat-kalimat yang lebih manis begitu. Nah, berikutnya, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Nah, itu juga bisa kita manfaatkan. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Nah, kita tanyakan. Kemudian juga, kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Nah, kita bisa ajak komunikasi peserta didik kita dengan cara seperti itu.
Atau kita bisa manfaatkan kalimat ini juga. Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa ya? Nah, itu juga bisa. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa ya? Nah, akhirnya peserta didik kita akan berpikir ya, berpikir harus melakukan apa, harus mengambil langkah apa, dan itu tidak instan Bapak Ibu, perlu proses. Berikutnya, apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Nah, ini tentu akan menimbulkan semangat tersendiri bagi peserta didik kita. Karena gurunya merasa perhatian gitu ya. Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Nah, ini proses konfirmasi-konfirmasi Bapak Ibu. Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Dan terakhir, apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Nah, ini proses-proses seperti inilah yang nantinya akan menimbulkan dampak yang membekas ya, membekas hal-hal baiknya tertanam di hati peserta didik kita. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini beberapa praktik baik ya. Ini slide-nya jadi tertumpuk ya. Ya, ini slide-nya sebenarnya ada perbedaan ya. Di situ saya buatkan tabel ya. Tabel tersebut berisi tentang perasaan siswa pasca penerapan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, tabel ini Bapak Ibu, mohon maaf ini sepertinya tertumpuk atau slide-nya terlalu agak cepat ya. Jadinya tampil dua-duanya. Nah, di sini praktik baik yang sudah saya laksanakan yaitu perwujudan budaya positif melalui keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, ini keyakinan kelas ya. Dan yang ini praktik segitiga restitusi dengan dua skenario ya yang sudah saya share juga di YouTube ya. Nanti Bapak Ibu bisa search gitu ya. Kemudian setelah proses ini berlangsung, nah tentu ada perasaan yang muncul ya sebagai dampak berkelanjutan dari proses tersebut. Nah, perasaan bagi siswa pasca penerapan keyakinan kelas dan segitiga restitusi, siswa biasanya akan merasa lebih bertanggung jawab dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perilaku mereka. Dan mereka juga merasa lebih terlibat dan dihargai dalam proses pembelajaran, serta lebih mampu untuk memperbaiki kesalahan mereka dan membangun hubungan yang lebih positif dengan guru dan teman sekelasnya. Nah, itu perasaan siswa. Sedangkan perasaan gurunya bagaimana? Nah, ini yang saya rasakan ya, ataupun barangkali Bapak Ibu yang sudah pernah mencoba. Perasaan guru pasca penerapan keyakinan kelas dan segitiga restitusi itu guru biasanya merasa lebih didukung dan memiliki kerangka kerja yang jelas untuk menangani masalah perilaku. Dan ini terasa nyaman sekali Bapak Ibu di hati kita ya. Jadi kita tidak merasa terbebani, tidak merasa sepaneng gitu ya. Dan juga merasakan adanya peningkatan dalam hubungan dengan siswa. Karena siswa merasa nyaman, kita juga nyaman, akhirnya chemistry itu akan terjalin Bapak Ibu. Ketika chemistry itu sudah terjalin, maka hal-hal baik yang akan kita tanamkan bersama, kita wujudkan bersama itu akan jauh lebih mudah dan lebih nyaman dalam prosesnya. Begitu Bapak Ibu. Dan tentu akhirnya di dalam proses ini lebih banyak keterlibatan siswa karena siswa juga kita libatkan penuh di dalam proses perwujudan budaya positif dalam keyakinan kelas dan segitiga restitusi itu. Sehingga lingkungan kelas akan terbentuk lebih positif dan produktif. Nah, itu beberapa dampak dan juga perasaan setelah mewujudkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, oh ini dia. Nah, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Bu Mita, silahkan.
Baik Bapak Ibu, semoga praktik baik yang telah saya bagikan ini Bapak Ibu bisa adopsi atau bisa implementasikan di lembaga Bapak Ibu masing-masing. Sehingga tentu ilmu yang kita peroleh menjadi lebih bermanfaat, khususnya untuk diri kita pribadi dan untuk rekan-rekan sejawat di lingkungan kita. Baik, demikian Bapak Ibu. Silakan Bu Mita. Benar sekali, terima kasih untuk wow, keren sekali Bu Nurul Mawaridah untuk memberikan. Bisa digunakan untuk di sekolah Bapak Ibu hebat ya, di masing-masing satuan pendidikan jenengan semuanya. Nah, sudah di bawah ada link untuk daftar hadirnya dan untuk Bapak Ibu guru hebat bisa memberikan pertanyaan. Ya, pertanyaan ini tanya jawab kepada Bu Nurul bagaimana apapun yang ada di unek-unek jenengan semuanya. Dan di sini sudah ada Bu Nurul Mawarida yang bertanya. Ini dengan akun YouTube-nya Bayu Pamungkas. Bapak Bayu Pamungkas, ini pertanyaan seperti ini, Bu Nurul. Bagaimana menanggapi siswa yang memiliki dunianya sendiri akibat bullying trauma gitu? Nah, bagaimana ini, Bu Nurul? Baik, Bu Mita, mohon izin apakah ini langsung saya jawab ataukah ada sesi ya? Ini sudah langsung dijawab saja Bu Nurul Mawarida ya, karena takutnya terlupakan begitu. Satu persatu pertanyaannya akan saya berikan gitu. Pertanyaan langsung dijawab. Ada pertanyaan lagi langsung dijawab. Seperti itu saja, nggih. Nah, ini akhirnya kalau kita melihat murid kita yang terkena bullying itu pastinya membekas Bu Nurul Mawaridah begitu ya. Nah, mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Bapak Bayu Pamungkas. Baik, terima kasih banyak Bu Mita dan Bapak Bayu Pamungkas ya. Pertanyaannya menarik sekali ini untuk kita bahas bersama. Bagaimana menanggapi siswa yang memiliki dunianya sendiri akibat bullying trauma. Nah, baik. Ini rentan sekali ya terjadi di sekolah-sekolah meskipun di sekolah kita sudah menerapkan zero bullying begitu ya, tetapi satu dua kejadian itu terkadang masih Masih. nampak atau muncul ya di beberapa lembaga kita. Nah, bagaimana kita menanggapi kondisi siswa kita yang demikian? Nah, bullying itu dampaknya bermacam-macam. Ada yang jangka pendek ya, jika memang mental peserta didik kita kuat ya, bisa juga ini berdampak lebih lanjut gitu. Bahkan sampai mereka dewasa itu masih saja tertanam ya dampak dari bullying tersebut. Nah, ini kata kuncinya sampai muncul trauma. Nah, bagaimana peran kita sebagai guru untuk mengatasi hal tersebut? Dalam ini kita kaitkan dengan proses restitusi ya. Restitusi itu juga bisa kita manfaatkan dalam setiap hal untuk berkomunikasi bersama peserta didik kita. Nah, dalam pengimplementasian segitiga restitusi ini tentu harus dengan kesabaran karena memang tidak bisa instan Bapak Ibu ya. Jadi butuh waktu yang lebih lama, butuh proses menggiring dan menimbulkan kepercayaan diri kembali kepada siswa itu tentu mungkin butuh sekian kali ya pendekatan yang kita lakukan. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Nah, pada saat kita menerapkan segitiga restitusi itu
di awal ya, biasanya nih Bapak Ibu jika di awal ya belum terbiasa mempraktekannya itu biasanya kaku Bapak Ibu. Tetapi kalau sudah sekian kali dan juga bertatap muka dengan peserta didik kita dalam pembiasaan mempraktekkan segitiga restitusi itu lambat laun akan nyaman sekali. Nah, karena dalam prosesnya tentu harus ada penghayatan Bapak Ibu, tidak bisa kaku seperti di dalam skenario ya. Nah, eh, nanti saya coba berikan contoh ya dari YouTube ya yang sudah saya share itu, kita bisa saksikan bersama-sama ya bagaimana kita mempraktekkan segitiga restitusinya. Nah, jadi kita juga harus mempersiapkan mental dan juga kesiapan olah olah kalimat kita ya. Jadi supaya nggak atau kaku berhadapan dengan anak. Nah, jadi biar tidak terkesan anak akhirnya bingung kita giring untuk ke arah sana. Nah, selain itu dalam proses yang tidak instan ini ya, jadi kita perlu menanamkan dan menguatkan mental anak. Ini kalau bagi si korban. Tetapi kalau bagi si pelaku bullying ya, ini juga penting sekali ya kita perkuat ya. Jadi perkuatnya dengan cara apa? Kita tidak bekerja sendiri, Bapak Ibu. Kita tidak menyelesaikan masalah itu sendiri. Kita perlu berkolaborasi. Dengan siapakah kolaborasinya? Bisa dengan konselor atau BK. Nah, itu bisa kita optimalkan perannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, manakala manakala dampak itu terlalu parah ya dan perlu adanya psikiater atau tenaga medis, itu juga kita sebagai pelaku di dunia pendidikan itu harus mampu menemukan solusi ya. Barangkali kita rujuk begitu. Nah, karena trauma ini juga banyak macamnya ya. Bisa trauma fisik ataukah trauma psikis gitu ya. Dan ini tidak bisa dianggap enteng, sekalipun mungkin tidak menimbulkan luka fisik, tapi itu bisa menimbulkan luka batin. Nah, jadi kita harus berkolaborasi dengan banyak pihak terkait. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu, ini harus terkomunikasikan dengan orang tua. Nah, keterlibatan orang tua ini sangat penting sekali karena hal ini jangan sampai kita remehkan juga. Bisa jadi orang tua itu tidak tahu ya, orang tua di rumah itu tidak tahu bahwa anaknya mengalami bullying dan trauma. Karena ada beberapa karakter orang tua yang mungkin sangat tidak bisa terbuka dengan anak-anaknya. Kemudian mungkin orang tua memiliki keterbatasan komunikasi sehingga anak tidak memiliki kesempatan untuk bercerita, untuk sharing. Nah, jadi ini penting sekali ketika anak tidak bisa menyampaikan hal itu kepada orang tua, maka disinilah peran kita sebagai pendidik ya untuk menjembatani supaya proses untuk menemukan solusi tersebut, proses penyembuhan tersebut juga mendapatkan dukungan dari orang tua. Nah, kemudian untuk eh, faktor orang tua ini ya, karena kita melibatkan orang tua, maka orang tua ini juga harus diberikan edukasi begitu Bapak Ibu. Karena tidak semua orang tua memahami harus bertindak seperti apa untuk mengatasi bullying tersebut. Nah, jadi kita perlu edukasi. Nah, bagaimana edukasinya? Bisa dilakukan dengan kegiatan parenting di sekolah dan itu konten yang bagus sekali ya, supaya kita betul-betul bisa bersinergi dengan orang tua murid kita. Nah, kemudian dengan komunikasi yang terbuka dan transparan itu juga sangat penting sekali. Jadi kita tidak sampai meremehkan begitu ya, meremehkan masalah-masalah yang ada pada peserta didik kita dan bisa jadi kita menjadi agen ya yang bisa mengharmoniskan kondisi anak dengan orang tuanya. Jadi begitu kurang lebih dari saya. Saya kembalikan kepada Bu Mita. Biasa. Iya, saya setuju dengan Ibu Nurul, nggih. Bu Nurul Mawarida ini karena peran kita sebagai pendidik di sekolah ini juga berperan.
Lalu untuk Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya boleh mumpung masih ada waktu bersama Ibu Nurul Mawarida narasumber kita, bisa langsung kalau ingin bertanya di kolom komentar. Dan saya sebenarnya sudah melihat yang sudah hadir dan itu banyak juga nggih yang dari luar Kota Pasuruan. Wow, luar biasa. Saya mau menyapa untuk Bapak Okta Penalis, SPD, SD Negeri 12 Tanah Garam, Kota Solok, Sumatera Barat hadir mengikuti. Wow, luar biasa ini Keren Bu sekali Nurul. ya, Bu Mita. Iya, wow, ini karena memang kita share ini di Instagram, Facebook, dimanapun kita share di grup-grup begitu. Dan alhamdulillah puji syukur bagaimana baik semangat nggih Bapak Okta Penalis dan juga saya juga melihat tadi ada guru-guru yang ada di Malang, Kabupaten Malang. Saya sudah tahu pasti ini nggih, karena Bu Nurul Mawarida ini kan fasilitator lebih ke guru Malang ya Bu Nurul ya? Oh nggih, Betul sekali, Bu betul Mita. sekali. Lalu ada juga saya melihat di ini ya SD Negeri 1 Jambersari Kabupaten Malang, ada yang dari Bali, ada juga oh ini Malang hadir, ada juga di SMP-SMP negeri, semuanya di Kota Pasuruan. Boleh ini ada pertanyaan lagi yang saya lihat di kolom komentar ini ya pada siang hari ini. Nah, ini dari Bu Safira Nur Aisyah. Ini mungkin juga bisa dikasih tahu ya Bu Syafira ini dari mana. Izin bertanya untuk Ibu narasumber. Ini bagaimana cara mengukur keberhasilan penerapan budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah? Karena kita yakin ge kalau di sekolah itu sudah menerapkan budaya positif. Nah, ini bagaimana cara mengukurnya? Penerapan budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah. Oke, bagaimana Bu Nurul atas pertanyaan yang sudah ini ada di kolom komentar dari Bu Syafira Nur Aisyah. Ya, baik, terima kasih banyak. Ini pertanyaannya sangat relevan ya dengan kondisi di sekolah kita ini, Bu Mita. Nah, Oke, budaya positif itu sudah kita laksanakan dan bagaimana cara benar. mengukurnya begitu ya. Karena memang setiap apa yang kita implementasikan di sekolah kita, apa yang program-program yang kita laksanakan, nah, tentu harus bisa terukur begitu. Jadi tidak berjalan begitu saja. Nah, bagaimana cara mengukur keberhasilannya? Nah, ini ada beberapa cara ya, ada beberapa metode. Yang pertama kita bisa dengan melakukan survei terhadap siswa ataupun staf atau guru gitu ya. Jadi fungsi dari survei itu untuk mengukur persepsi dan pengalaman gitu. Sehingga budaya positif tersebut apakah benar-benar sudah terlaksana dengan optimal ataukah berjalan begitu saja ya. Nah, jadi dengan cara survei. Kedua, dengan data kehadiran. Nah, kita bisa pantau bagaimana adanya peningkatan kehadiran siswa ataupun Bapak Ibu guru di sekolah gitu. Nah, jadi penting sekali ya adanya data kehadiran. Nah, terlepas apakah proses disiplin itu sudah betul-betul terlaksana karena motivasi intrinsik ataukah ekstrinsik. Tetapi data kehadiran itu benar-benar bisa kita manfaatkan untuk mengukur keterlaksanaannya. Nah, berikutnya catatan disiplin. Nah, ini juga penting sekali. Jadi, dari catatan disiplin itu kita bisa mengevaluasi. Misalkan adanya suatu penurunan atau insiden terkait disiplin dan konflik yang muncul di lembaga kita. Nah, jadi
catatan-catatan disiplin itu jangan sampai hilang, dan itu penting sekali ya. Sebagai bentuk evaluasi perbaikan berikutnya harus seperti apa, kemudian apakah perlu ada pembinaan, apakah perlu adanya misalkan penguatan gitu ya. Nah, jadi itu kita bisa manfaatkan. Kemudian analisis ya dari prestasi akademik peserta didik kita itu juga bisa nampak dari situ. Nah, dan juga jangan lupa ada proses observasi kelas. Nah, observasi kelas itu juga berfungsi untuk melihat perubahan dalam proses interaksi dan juga lingkungan belajar. Nah, jadi jangan sampai kita mengesampingkan ya aktivitas observasi kelas ini. Dan juga jangan lupa harus senantiasa memberikan umpan balik kualitatif. Nah, bagaimanakah caranya? Jadi kita bisa mengumpulkan umpan balik kualitatif melalui diskusi kelompok ataupun wawancara. Nah, proses ini ya bisa kita lakukan dengan baik secara digital ataupun secara manual juga boleh. Nah, jadi itu beberapa cara ya untuk mengukur keberhasilan dari penerapan budaya positif di sekolah kita. Jadi begitu. Oke. Iya, benar sekali ya Bu Nurul Mawarida. Iya, betul sekali Bu Mita, ini sepertinya calon guru Nah, penggerak ini oh calon guru penggerak dari ini ya, dari Kabupaten Malang Kabupaten ini Bu Malang. Mita. Oh, begitu. Bapak Owop Channel 84 ini. Pak Bowo, bagaimana ini memberikan pertanyaan Bu Nur Mawarida, bagaimana cara menangani anak didik laki-laki yang perilakunya seperti perempuan? Bagaimana mengembalikan menurut kodratnya? Nah, ini PR yang begitu besar ini untuk Bapak Ibu guru hebat hari ini. Bagaimana kalau menurut Bu Nurul Mawarida? Iya, menarik sekali ini. Baik, menarik sekali ini Bu Mita ya, pertanyaan dari ini channelnya Pak Eko ini ya. Ya, jadi pertanyaannya bagaimana cara menangani anak didik laki-laki yang perilakunya seperti perempuan? Bagaimana mengembalikan menurut kodratnya? Nah, ini urgent ya, Bapak Ibu, terkait kondisi apa ini? Bias gender gitu ya, bias gender. Mengapa urgent? Karena ini akan sangat berdampak terhadap masa depannya. Bukan hanya masa depan pribadinya, tetapi juga masa depan bangsa kita, Bapak Ibu. Nah, sehingga proses ini harus betul-betul eh, kita apa ya? Betul-betul kita dampingi ya, kita kawal begitu hingga betul-betul anak tersebut kembali kepada kodratnya. Nah, tentu ini juga bukan proses yang instan. Pendidik harus betul-betul bersabar, bukan hanya pendidik saja ya. Ada banyak pihak yang terlibat dalam dari segi religius ya. Tentu harus dikuatkan bahwasanya anak laki-laki harus seperti ini, anak perempuan begini. Itu dua hal yang berbeda. Laki-laki dan perempuan
eh, dari segi misalkan ya, dari segi auratnya berbeda, batasannya seperti apa. Kemudian dari misalkan berbusana, tuntunan menurut misalkan Islam gitu ya, tuntunan menurut agama Islam demikian, tidak boleh demikian. Nah, itu harus betul-betul tegas dan tidak ada pemakluman dalam hal-hal semacam itu. Kemudian juga edukasi seks itu juga penting ya sedini mungkin. Jadi mengenalkan mana gender laki-laki ketika puber seperti apa, gender perempuan ketika pubertas seperti apa. Itu tanda-tanda yang mengikuti itu juga harus betul-betul difahamkan kepada anak. Dan implementasinya kita juga berfungsi sebagai controlling terhadap perilaku peserta didik kita. Jangan kita memberikan pemakluman, kemudian terkadang ada tingkah laku anak laki-laki yang mengarah ke perempuan justru dijadikan guyonan. Nah, itu juga kurang tepat. Di situ kita harus betul-betul serius, jangan dimaklumi. Karena ketika dijadikan guyonan, kemudian ada yang tertawa, bisa jadi anak laki-laki tersebut merasa puas. Oh, berarti nggak apa-apa, saya bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita, di sekitar saya dengan tingkah laku saya yang seperti ini. Nah, jadi ketika ada tindakan yang salah, maka harus benar-benar segera diberikan treatment agar segera kembali, tidak sampai terlanjur pada hal-hal yang lebih berat lagi. Nah, kemudian kasus seperti ini juga harus terkonfirmasi ya. Terkonfirmasi ke siapa? Ke orang-orang yang sehari-harinya juga terlibat dalam proses tumbuh kembangnya. Nah, lebih-lebih orang tua. Nah, apakah di rumahnya orang tua mendukung untuk eh, memperbaiki kondisi anaknya, atau jangan-jangan terkadang mengapa anak laki-laki itu bisa bersikap seperti perempuan karena orang tuanya jangan-jangan menginginkan memiliki anak perempuan sehingga anak laki-lakinya dibentuklah seperti perempuan. Akhirnya itu menjadi suatu pembiasaan dan dianggap normal. Nah, itu harus kita kembalikan ke fitrahnya. Nah, jadi di situ peran pentingnya. Untuk di lembaga pendidikan ini banyak hal ya yang bisa kita lakukan dengan memberikan edukasi seperti itu, kemudian dengan mengajak berbicara dari hati ke hati, kemudian melibatkan BK, melibatkan wali kelas. Nah, kemudian ada controlling yang baik terhadap tingkah laku peserta didik kita. Kemudian juga edukasi ini harus ditanamkan kepada teman-teman di sekitarnya supaya teman-temannya itu tidak melakukan pemakluman. Jadi teman-temannya juga ikut menyadari bahwa itu tidak boleh gitu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya, untuk mengembalikan kodrat dari peserta didik yang laki-laki seperti perempuan. Nah, termasuk pakaian, dalam hal pakaian. Laki-laki tidak boleh berpakaian seperti menyerupai perempuan. Nah, itu harus tegas, tidak boleh dimaklumi. Nah, jadi karena usia anak itu juga menentukan ya proses untuk menerima suatu kebenaran informasi. Nah, jadi ada tahapan-tahapan harus fase-fase harus diulang-ulang mengingatkan. Itu fase 1 dan 2 harus berulang-ulang anak itu diingatkan. Jadi jangan lelah ya, harus terus bersabar. Hari ini dia sadar bahwa berpakaian yang demikian itu salah misalkan. Besok bisa jadi dia pakai kembali pakaian perempuan itu. Nah, itu harus berulang-ulang sehingga betul-betul tertanam dan dalam prosesnya itu harus dilakukan dengan dari hati ke hati. Proses restitusi itu. Istilahnya proses restitusi. Jadi betul-betul peserta didik kita nyaman, kitanya juga nyaman. Dan akhirnya peserta didik akan menemukan kesadarannya sendiri untuk kembali ke kodratnya, bukan karena paksaan. Jadi begitu. Itu prosesnya ya. Demikian Bu Mita. Iya. Dan mohon izin saya tadi berjanji ya akan menunjukkan proses segitiga restitusi yang tadi sudah saya spill sedikit gitu ya. Jadi saya mohon izin untuk menampilkan dari YouTube saya ya. Boleh?
Silahkan Bu Nurul Mawar. Nah, ini Bapak Ibu guru hebat. Untuk pertanyaannya saya pending terlebih dahulu karena masih ada sudah dua pertanyaan, nggih. Nah, oh tiga pertanyaan sudah kami jawab, Bu Nurul Mawarida jawab. Nah, ini Bu Nurul Mawarida janjinya tadi kita tagih. Baik, silakan Bu Nurul. Baik Bu Mita, saya mohon izin ya share YouTube saya. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Amira. Iya. Gimana kabarnya Amira? Alhamdulillah sehat Bu. Bahagia hari ini? Bahagia. Ya, alhamdulillah. Oh iya, Amira. Di saat pelajaran prakarya kemarin, Ibu melihat tidak menemukan nama Amira di dalam daftar nama pengumpulan tugas. Apakah benar? Ya Bu. Oh iya. Kemarin itu pada saat Amira tidak mengerjakan tugas, apa ya yang dilakukan oleh Amira pada waktu itu? Saya menggambar sesuka hati. Mengapa Amira menggambar sesuka hati waktu itu? Karena saya merasa tugas itu meluangkan banyak waktu. Amira, tidak apa-apa, setiap orang pasti pernah melakukan satu kesalahan. Dan bukan pula Ibu ataupun Amira. Yang terpenting Amira bisa menyadari dan berusaha untuk memperbaiki. Baik Amira, apa hal yang melatar belakangi Amira tidak menyelesaikan tugas prakarya? Saya pada waktu itu saya tidak bersemangat Bu, karena saya merasa tugasnya terlalu sulit dan menyita banyak waktu. Jadi Amira lebih memilih ingin menggambar gitu ya. Ya baik, kita sudah menyadari bahwa apakah tindakan tersebut tepat? Sudah, tindakan tersebut tidak. Iya, benar sekali Amira. Kalau demikian konsekuensinya apa ya? Konsekuensinya ketinggalan belajar. Ya. Kemudian terkait tugasnya bagaimana Amira? Tugasnya kemarin kan belum mengumpulkan tugasnya Amira tidak mendapatkan nilai yang baik. Iya, dan Amira harus mengejar ketertinggalan tersebut. Iya, iya baik. Terima kasih banyak Amira. Amira sudah menyadari terkait kendala Amira yang dirasa kurang. Baik Amira, apakah Amira mengingat keyakinan kelas kita? Ya Bu. Iya, coba Amira sebutkan keyakinan kelas kita. Fokus pada pelajaran. Iya, tepat sekali. Untuk itu, apa rencana yang akan Amira lakukan untuk memperbaiki? Saya akan mengumpulkan tugas prakarya tepat waktu dan berupaya pada itu. Amira berkomitmen untuk tidak mengulangi kembali. Ya, saya siap berkomitmen. Ya, baik, terima kasih banyak. Baik Amira, bagaimana perasaan Amira saat ini? Saya merasa lega dan nyaman Bu. Iya. Alhamdulillah, semoga Amira bisa mengambil pelajaran bermakna dan benar-benar melaksanakan komitmen yang telah disampaikan. Ya Bu, saya terima kasih ya Amira. Ya, sama-sama Amira. Semangat ya. Ya Bu, semangat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bahagia ini ya, kemarin pada saat jam pelajaran karya ibu tidak memberitahu ada wayang di kelas, apakah benar? Iya, wayang sudah melakukan apa atau tidak hadir di kelas? Di kantin sedang apa wayang? Saya melanjutkan makan dan tidak berani masuk ke kelas. Baik wayang, setiap orang pernah melakukan kesalahan, tak terkecuali ibu masuk wayang. Nah, yang terpenting adalah kita berupaya untuk menyadari dan tidak mengulangi. Ya, Baik wayang, apakah wayang menyadari bahwa wayang tetap berada di kantin pada saat jam pelajaran itu tindakannya tidak tepat ya? Itu ibu ingin tahu hal apa yang melatar belakangi mengapa wayang tidak kembali ke kelas. saat saya melanjutkan makan, saya sudah tahu itu terlambat, jadi saya takut mau masuk ke kelas. Baik wayang, coba kita ingat bersama terkait keyakinan kelas. Keyakinan kelas apakah yang saya bahas ini? Hadir di kelas tepat waktu. Nah, untuk itu apa rencana upaya wayang untuk memperbaiki dan menunjukkan keyakinannya? Saya berencana mengerjakan tugas dan mengejar ketertiban dalam materi dan tidak mengulangnya lagi. Iya, baik, bagus sekali wayang. Nah, bagaimana perasaan wayang setelah melakukan restitusi ini? Saya sangat lega dan nyaman. Terima kasih atas kunjungannya. Sama-sama wayang, tetap semangat ya. Semoga wayang bisa mendapatkan pelajaran bermakna dari pertemuan kita hari ini. Silakan bisa melanjutkan kegiatan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi ya Bapak Ibu. Jadi contoh skenario dari aktivitas segitiga restitusi ya. Jadi yang skenario pertama itu Amira tidak mengumpulkan tugas prakarya. Nah, jadi ada proses menanyai apa latar belakangnya, apa yang dilakukan, kok bisa nggak mengumpulkan tugas. Nah, ternyata yang dilakukan adalah menggambar sesuka hati itu tadi. Nah, dan ditelusuri ternyata dia merasa sulit, tapi dia tidak bertanya. Nah, itulah yang melatar belakangi dia tidak menyelesaikan tugasnya. Kemudian yang kedua, skenario kedua itu adalah Wayan tidak hadir di kelas pada jamnya prakarya. Nah, ternyata dia alasannya adalah pada waktu di kantin dia makan belum selesai, itu sudah bel. Kemudian dia masih melanjutkan makannya dan dia tidak kembali ke kelas karena merasa sudah sangat terlambat. Jadi dia tidak mau masuk kelas. Dia khawatir gitu. Nah, jadi kita bisa menelusuri ya, sebenarnya di setiap tindakan peserta didik kita itu tentu ada latar belakangnya, ada tujuannya. Nah, dengan demikian kita bisa komunikasikan dan peserta didik kita akan tahu, oh ternyata Bapak Ibu guru saya tidak akan marah-marah begitu, tetapi membantu untuk menemukan solusi bersama. Jadi lain kali kalau misalkan jajan di kantin, misalkan belum habis, bisa dibawa masuk ke kelas atau bisa menyampaikan izin kalau misalkan ke belum masuk ke kelas pada saat bel ya, ada kondisi force major ya, harus ke kamar mandi dan lain sebagainya sehingga tidak hadir di kelas, tetap saja masuk ke kelas dan mengkonfirmasi mohon izin kepada Bapak Ibu guru. Nah, sehingga ini juga melatih keterampilan berkomunikasi ya antar peserta didik dan Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Nah, dan ini bagus sekali ya untuk tumbuh kembang peserta didik kita karena
keterampilan dalam hal speaking itu juga dapat menentukan bagaimana nanti peserta didik kita bisa eksis di masa depannya. Jadi begitu Bapak Ibu, semoga tayangan video skenario segitiga restitusi tadi bisa menjadi contoh praktik baik dan bisa dikembangkan di lembaga atau instansi Bapak Ibu sekalian. Demikian. Oke, ini sudah waktunya mulai mendekati habis, tetapi Bu Nurul, apakah masih membuka pertanyaan ini ya? Karena masih ada satu pertanyaan. Gimana ini? Gak apa-apa, nggih? Iya, silakan Bu Mita. Saya sangat menyambut antusiasme Bapak Ibu sekalian ya. Nggih, boleh. Silakan. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Sumedi Prayitno. Nah, beliau ini ingin bertanya, bagaimana penerapan segitiga restitusi pada kelas rendah? Karena mereka itu belum sempurna kesadaran baik, buruk, benar, dan salah. Begitu, terima kasih banyak. Bisa langsung, nggih? Baik, terima kasih banyak. Ini pertanyaan dari Pak Sumedi Prayitno, ini dari Kabupaten Malang, ini Bu Mita. Nah, ini juga Bapak ini the best juga ini ya. Nah, Wow, guru penggerak, calon guru penggerak, nggih. betul sekali. Nah, Ah, Pak Sumedi ini menanyakan bagaimana penerapan segitiga restitusi pada kelas rendah karena mereka belum sempurna kesadaran baik, buruk, benar, dan salah. Nah, baik. Bagaimana ya untuk menerapkan di kelas rendah? Nah, kelas rendah ini proses untuk membersamai tumbuh kembang peserta didik ya, baik kelas rendah ataupun kelas tinggi. Di dalamnya perlu adanya proses pembiasaan. Nah, pembiasaan inilah yang akan membentuk karakter ujung-ujungnya. Nah, dari pembiasaan itu ya, dalam proses pembiasaan kita bisa menanamkan hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk. Nah, kalau tadi saya sudah membahas tentang nilai-nilai kebajikan universal, itu hal yang paling umum ya, yang paling umum yang bisa kita tanamkan di diri peserta didik kita, baik untuk kelas rendah ataupun kelas tinggi. Nah, dalam hal ini, proses pembiasaan seperti apakah yang harus kita lakukan? Komunikasi itu tidak bisa dibentuk dengan cepat ya. Faktor keluarga itu juga menentukan karena anak paling sering berkomunikasi itu dalam keluarga. Karena kalau di sekolah hanya mungkin 8 jam begitu ya berada di sekolah untuk berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru. Tetapi di rumah anak harus senantiasa dibiasakan berkomunikasi dengan santun, dengan baik dan benar, dengan kalimat-kalimat positif ya. Sehingga itu betul-betul tertanamkan. Hal-hal baik itu bisa masuk ya di alam bawah sadar anak-anak kecil itu. Nah, kalau sudah ditanamkan sedini mungkin ya pembiasaan-pembiasaan itu akhirnya proses recording otak anak itu sangat brilian sekali. Jadi dia akan menangkap ya dan merekod di dalam otaknya. Oh, ini benar, ini salah. Termasuk juga ya dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada proses menebalkan laku anak yang sebenarnya sudah ada tapi samar-samar. Nah, yang samar-samar itulah yang harus kita tebalkan dengan cara apa? Memberikan penguatan, senantiasa memberikan umpan balik manakala mungkin anak-anak kita sedikit berbelok. Nah, atau anak-anak kita mulai rancu dengan apa yang dia terima dari lingkungan. Ketika dia kembali ke rumah, maka orang tua harus berperan
aktif dan memberikan peran optimal untuk memberikan penguatan, sehingga anak tidak lagi galau dengan menentukan apakah hal ini baik atau tidak, ini benar atau salah. Nah, itu penting sekali. Jadi berproses dari keluarga itulah, makanya keluarga dan lingkungan. Makanya dikatakan eh, pendidikan harus sesuai dengan kodrat zaman dan alamnya. Nah, itu kembali lagi ke sana. Jadi makanya kita harus kuat dulu ya filosofi Ki Hajar Dewantara-nya. Nanti kita akan berproses menuju bagaimana menerapkan segitiga restitusi pada kelas rendah. Dan ketika pembiasaan itu sudah tertanam ya, proses komunikasi yang baik, keterbukaan dan lain sebagainya itu tertanam pada anak-anak kelas rendah, maka segitiga restitusi itu akan mudah sekali untuk kita jadikan budaya positif. Toh ya, ini contoh nyatanya di pendidikan anak usia dini ya, di PAUD itu bisa seorang guru berbicara dengan bahasa ibu ya, untuk memasukkan nilai-nilai kebajikan universal pada diri anak, itu bisa tersampaikan dengan baik. Dan proses segitiga restitusi itu tidak harus dengan bahasa-bahasa yang kompleks ya. Jadi kita bisa pilihkan kalimat-kalimat yang bahasa ibu tadi itu ya, jika memang usianya masih sangat rendah. Kemudian bertahap kita bisa gunakan bahasa-bahasa yang lebih berkembang lagi. Dan ketika untuk anak-anak yang sudah mampu berpikir secara mandiri itu berbeda lagi. Kita bisa pilihkan kalimat-kalimat yang relevan. Kurang lebih demikian Bapak Sumedi, semoga bermanfaat dan selamat berproses untuk belajar menjadi guru yang betul-betul menghamba kepada peserta didik. Begitu Pak Sumedi, saya kembalikan kepada Bu Mita. Oke, terima kasih untuk Ibu narasumber yang cantik ya, yang sudah hadir di webinar siang kita hari ini. Webinar praktik baik budaya positif di sekolah, Ibu Nurul Mawarida MPD. Terima kasih atas ilmu sharingnya, belajar yang benar-benar ini ya, ke anak didik begitu. Kita harus mengetahui. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini, masih setia semangat dengan kita ya di sini. Dan untuk ini pas Ibu guru hebat bisa ini ada di layar sudah kita tampilkan. Mungkin kalau ingin bergabung ke grup WA kita tentang webinar baru di SMP Negeri 4 Kota Pasuruan, ada linknya dan juga daftar hadirnya juga sudah kami persiapkan tadi sudah itu ya. Dan terakhir sampai nanti pukul 21.00. Jadi kami kasih kesempatan untuk mengisi daftar hadir. Mungkin ada yang perjalanan pulang dari sekolahnya, isinya di rumah nggih pun monggo. Dan akhirnya kita sudah dari jam 1 sampai jam 3 akhirnya berakhir pula untuk webinar kita untuk hari ini seri kedua Balbarus Panpa Praktik Baik Budaya Positif di Sekolah. Dan terima kasih kalau saya ada salah dalam membawa webinar ini, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih untuk Bu Nurul, terima kasih untuk Pak Makrus, dan saya Resmita Budi Sulistiawati dari SMP Negeri 4 Kota Pasuruan pamit undur diri dari webinar ini dan selamat siang dan sampai jumpa lagi Ibu Bapak guru hebat di webinar kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Saya pamit undur diri. Terima kasih.